Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali bersama saya Charles Angli Warman, Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Manggarai Barat. Saya ingin bercerita sedikit mengenai kesan-kesan bersama Pak Rudi, yang kita biasa panggil beliau adalah Rudi Flores. Nah, mengapa nama Flores padahal beliau sebenarnya bukan asli dari Manggarai Barat atau NTT. Beliau asli dari Medan, dan beliau menamakan Rudi Flores karena kecintaannya kepada Flores, yaitu Manggarai Barat, kepada masyarakat, kepada alam ciptaan Tuhan, dan juga bagaimana keindahan ya di Labuan Bajo. Sehingga beliau melihat opportunity itu, beliau akhirnya mulai tinggal dan menetap di Manggarai Barat, Labuan Bajo, dan membuka usaha namanya Flores Today. Nah, inilah Pak Rudi yang kita sebut Rudi Flores. Dan memang sebenarnya kalau lihat dari KTP pada saat kita melihat namanya Rudi Sembiring Meliala. Ya, jadi kesan saya kepada beliau ini, beliau adalah sosok yang kebapaan ya. Bagaimana dalam memimpin suatu usaha, beliau tidak berjalan sendiri, beliau merangkul masyarakat yang ada dan memberikan edukasi. Dan juga kita mendengar pengalaman beliau juga pernah menjadi DPR ya di Medan. Ada satu yang menarik yang ingin saya mau sampaikan, bagaimana perjumpaan dengan Pak Rudi. Jadi Pak Rudi adalah pengusaha yang sukses di Manggarai Barat, dan pada saat COVID tahun 2020 kita mulai membantu masyarakat, dan kita membuat posko untuk membantu pelaku-pelaku pariwisata yang terdampak. Padahal sebenarnya usaha yang dilakukan Pak Rudi ini adalah perusahaan pariwisata, tapi dia tidak melihat bagaimana tentang usahanya saja, tapi dia mengajak guide-guide ya dan ABK-ABK kapal yang bekerja sama dia untuk bersama-sama kita menghimpun banyaknya pelaku-pelaku UMKM atau pelaku pariwisata yang sangat berdampak. Dan bukan itu saja, pada saat itu pemerintah melakukan lockdown, akhirnya jalan-jalan semua ditutup, sehingga dengan adanya posko bantuan ini kita menggerakkan semua teman-teman pengusaha yang tergerak hatinya untuk dapat membantu saudara-saudara kita. Bahkan sampai kita mulai mengirim sembako-sembako itu ke desa-desa yang ada. Nah, inilah jiwa kepemimpinannya Pak Rudi. Dan ada satu yang menarik lagi, saya melihat bahwa Pak Rudi, kami belajar dari kata trust. Ya, trust ini saya melihat dari kehidupan Pak Rudi. Dia juga bukan hanya membangun usaha, tapi membangun trust kepada pelaku-pelaku usaha dan juga kepada pengusaha-pengusaha dan rekan bisnisnya. Nah, jadi saya ini mendapat kabar bahwa ini sudah A1, bahwa Pak Rudi akan menjadi pemimpin di Tanah Karo. Ya, ini merupakan suatu berita yang baik bagi masyarakat Tanah Karo, karena Pak Rudi ini beliau juga adalah wakil ketua di Kadin Kabupaten Manggarai Barat. Bagaimana bersama beliau kita bertemu dengan Forkompinda, kita membantu masyarakat kecil, kita menyiapkan oksigen pada saat COVID, kita memberikan bantuan sembako bukan kepadanya pelaku pariwisata, tapi kita turun sampai ke desa-desa ya bersama Forkompinda, TNI dan Polri mengamankan di lokasi. Dan jikalau beliau nanti memimpin di Tanah Karo, pasti masyarakat di sana akan melihat bagaimana perkembangan di sana. Dan saya tahu bahwa beliau adalah pendeta juga, jadi
dalam saat kami meeting bersama ya teman-teman pengusaha. Kalau meetingnya 1 jam, setengah jam kita luangkan waktu untuk kita bisa sharing, kita saling mendoakan bagi pelaku pariwisata, bagi teman-teman pengusaha, dan kita mengandalkan Tuhan dalam bisnis kita. Nah, jadi sangat komplit bahwa firman katakan di Mazmur 25 ayat 14 katakan begini, siapa yang bergaul karib dengan Tuhan, perjanjiannya akan diceritakannya kepada mereka. Kami yakin bila mana pemimpin Tanah Karo adalah orang yang takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh, daerah itu akan diberkati. Kita tahu juga bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana. Saya mau katakan kepada Pak Rudi dan masyarakat di Tanah Karo, ya, sudah saatnya pemimpin adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Karena perjanjian Tuhan bagi daerah yang ada, termasuk Tanah Karo, adalah di tangan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya. Kami berdoa agar Pak Rudi dan keluarga dijauhkan dari segala mara bahaya, ya, dan perlindungan Tuhan selalu melingkupi, dan juga tetap sehat selalu, bangun hubungan dekat dengan Tuhan, karena hikmat dan semuanya ada melalui Tuhan. Ya, mungkin ini yang dapat kita bisa bagikan terkait siapalah Pak Rudi Flores today, yang juga adalah pendeta yang saling membantu dalam memberikan masukan dalam pembangunan pariwisata di Mangrove Barat. Salam sukses, salam sejahtera, dan salam kebangkitan ekonomi bagi kita semua. Terima kasih.